Aku ingin bicara. Setelah melewati rintangan yang sangat berat, Jovita akhirnya bisa bernapas lega. Ia tiba di Villa Leon di puncak Bogor. Penjagaan di sana lebih ketat. Rico menempatkan rekannya di berbagai tempat di area villa. Setelah mandi, makan, Jovita duduk menunggu Leon. "Non, istirahat saja. Nanti kalau bos sudah datang, aku kabarin," ujar Rico yang melihat wajah Jovita terlihat pucat. "Tidak apa-apa, Kak. Hanya kurang istirahat saja," ucap Jovita. Ia menahan napas. Ia tidak sabar lagi menyambut Leon pulang. "Apa aku minta Bibi buat susu hangat?" "Tidak usah, Kak. Tapi di mana tas ranselku yang dibawa Kak Iwan?" "Oh, itu ada di rumah." "Kak Iwan di mana? Kok dia tidak ikut?" Sesuai permintaan Leon, Rico menyembunyikan tentang yang terjadi pada Iwan. Leon tidak ingin Jovita merasa bersalah dan bertambah ketakutan. Jadi, mereka semua tidak ada yang berani menceritakan penusukan itu pada Jovita. "Ada di rumah. Kok nggak ikut?" Rico berdiri dan mengalihkan pembicaraan, menghiraukan pertanyaan Jovita. Tetapi wanita cantik itu langsung tahu ada yang tidak beres saat dia melihat wajah Rico yang terlihat gelisah. "Aku mau minum kopi. Apa kamu mau, Nonhara?" Jovita diam. Matanya menyelidiki sikap Rico yang terlihat gelisah. "Ada apa, Kak Rico?" "Tidak ada apa-apa." "Hei Hendra, tadi bagaimana?" Rico menghampiri anak buah Leon. Ia tahu itu salah satu jurus menghindar dari pertanyaannya. "Apa Kak Iwan terluka parah saat menyamar jadi diriku?" tanya Jovita dalam hati. Tetapi setiap kali ia mendekati Rico dan anak-anak yang lain, pasti mereka menghindarinya. Tidak lama kemudian, Leon akhirnya datang. Lelaki itu sepertinya benar-benar kelaparan. Saat datang, ia menuju dapur dan makan. Jovita tidak ingin mengganggu acara makan Leon. Jadi, ia memutuskan untuk menunggu Leon selesai makan. Ia beberapa kali menarik napas berat. Jovita seolah-olah ingin mengucapkan sesuatu sangat penting pada Leon. Saat Leon selesai makan, Jovita sudah ketiduran. Kenapa dia malah tidur di sini? Leon mengangkatnya ke dalam kamar dan menidurkan di dalam ranjang. Leon turun dan bicara serius dengan anak buahnya. Sikap Leon terlihat sangat buru-buru. "Tidak ada harapan buat dia, biarkan saja," ujar Leon pada Rico. Tidak lama kemudian, Jovita terbangun. Ia menghampiri Leon yang sedang mengobrol serius dengan Jidan dan Rico. "Pak Leon, saya ingin bicara serius." Ia terlihat sangat tegang, seolah-olah ingin mengungkapkan hal yang sangat menggemparkan. Terlihat dari wajahnya yang sangat tegang dan beberapa kali menarik napas panjang. Mata bulat itu menatap Leon sendu dan wajahnya terlihat memerah. Melihat pemandangan itu, Leon terlihat sangat tenang. Ia melirik Iwan. "Hara, bicaranya nanti saja, oke? Tapi ini penting banget, Pak Leon. Tidak bisa ditunda." Leon meminta Rico dan Jidan meninggalkan mereka berdua. "Hara, tidak ada yang lebih penting dari keselamatanmu saat ini. Apapun yang kamu ingin sampaikan, aku sudah tahu itu. Tidak penting bagiku. Aku hanya ingin kamu selamat. Hanya kamu," ucap Leon dengan wajah memelas. Jovita meremas ujung jarinya saat Leon berkata seperti itu. Ia menelan salivanya dengan begitu susah payah. Bapak sudah mengetahuinya?" "Aku sudah tahu saat kita di hutan.
Kamu juga beberapa kali ingin menanyakan itu kan? Saat kita di hutan, Hara, aku hanya ingin kamu selamat. Hanya itu. Aku hanya ingin kamu tidak butuh orang lain. Tidak peduli siapapun. Aku hanya butuh kamu seorang. Jadi tolong mengerti aku. Jadi apapun yang aku lakukan hanya untuk keselamatanmu. Oke? Baiklah Pak Leon. Jovita meremas ujung jarinya dengan kuat. Aku hamil Pak Leon, tetapi kamu menolaknya. Leon terdiam. Tiba-tiba mulutnya terkunci dan lidahnya terasa kaku. Baiklah, kembali ke kamarmu dan istirahat. Baik Pak Leon. Leon meninggalkannya yang masih bengong, menatap punggung Leon yang melangkah jauh meninggalkannya. Harusnya aku sudah tahu akan seperti ini, karena dari awal dia sudah bilang seperti itu. Aku pikir dia berubah pikiran. Leon menghampiri Jidan dan Rico lagi terlibat pembahasan yang sangat serius. Lagi, Jovita kembali ke dalam kamar dan membuang alat tespek itu ke tong sampah. Padahal tadi saat perjalanan ke villa, ia sudah menyempatkan mampir ke apotik untuk membeli alat itu. Jovita duduk di sisi ranjang. Wajahnya terlihat sangat sedih. Hara mengusap perutnya dengan lembut. Dia tidak menginginkanmu. Dugaanku benar. Ucap Jovita, mengusap perutnya dengan sedih. Tiba-tiba air matanya tumpah, mengalir begitu deras. Tok-tok. Jovita buru-buru menyingkirkan air di ujung matanya. Iya, ini aku non, Rico. Oh iya kak, masuk. Rico masuk dengan wajah ragu-ragu. Ada apa kak? Bos memintaku menyampaikan kalau dia ingin ke Malaysia untuk menemui orang penting. Bos naik helikopter. Bos memintamu tetap di sini, lebih aman daripada di Jakarta. Oh, baiklah kak. Tapi bisa Kak Rico pinjamkan aku ponsel sebentar? Untuk apa? Saya ingin menelepon Om Peter. Maksudmu bodyguardmu itu? Kok Kak Rico tahu? Jovita menatap Rico dengan panik. Kan dia yang kasih tahu bos, kamu dalam bahaya. Apa yang terjadi dengan omku? Kan dia ditangkap anak buah Bokoy. Apa bos tidak memberitahu kamu? Apa aku salah bicara? Rico keceplosan. Maksud Kak Rico, oh omku ditangkap Bokoy? Tanya Jovita gelagapan. Iya, Rico juga sangat gugup. Jadi yang kalian bahas tadi tidak bisa diselamatkan lagi? Itu adalah omku. Iya, jawab Rico lebih panik lagi. Pak Leon membiarkan begitu saja omku ditangkap. Wajah Jovita benar-benar panik. Non Hara, dia hanya bodyguardmu. Banyak pengawal yang mengorbankan nyawa demi majikan mereka. Bos tidak akan mengorbankan anak buahnya hanya untuk menyelamatkannya. Lagian percuma. Mungkin Bokoy sudah mencincangnya jadi makanan binatang peliharaannya. Ucap Rico. Mata Jovita melotot panik. Sebenarnya mereka semua marah dengan Peter. Baik dengan Leon dan semua anak buah Leon. Karena ia orang yang membantu Jovita melarikan diri dari rumah Leon. Jadi mereka menyebut Peter sebagai pengkhianat. Hal yang tidak mungkin bagi Leon mengorbankan anak buahnya yang berharga untuk menyelamatkan seorang yang ia anggap sebagai pengkhianat. Lalu bagaimana Jovita mengatasi semua itu?